Halo teman-teman Scorpio, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman Scorpio, apa kabar? Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan seperti biasa ya, pembacaan zodiak reading. Lebih tepatnya love reading. Kita akan bacakan untuk general. Nah, jadi teman-teman Scorpio yang kepo, semesta mengirimkan cerita apa sih untuk kamu hari ini? Mari kita lihat. Baik ya teman-teman Scorpio, check it out. Kita akan melihat perasaan dia ke kamu saat ini seperti apa sih. Nah teman-teman Scorpio, sebelumnya aku harus disclaimer bahwa ini merupakan general reading, jadi energinya tidak 100% bisa terkoneksi dengan kamu. Mungkin tidak sesuai ya teman-teman, namun juga mungkin ada sebagian yang sesuai, jadi kamu tidak bisa memaksakan kalau memang tidak cocok. Sama seperti waktu lagi cari pasangan ya teman-teman, kalau tidak cocok nggak mungkin dong kamu lanjutin gitu ya, karena sudah beda persepsi, selera gitu ya teman-teman. Nah, langsung kita bacakan perasaan seseorang ke kamu Scorpio. Exhaustion, okay. Beauty, hopeless. Oke, 3 aja ya teman-teman. Oke teman-teman Scorpio, di sini sudah ada 3 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaan si dia. Kita bacakan. Oke teman-teman Scorpio, kamu bisa lihat dari 3 tebaran kartu ini, tebaran kartu pertamanya adalah kartu exhaustion. Mungkin kamu bisa correction juga ya kalau spelling aku atau pronunciation aku salah. Oke teman-teman, kamu bisa lihat kartu exhaustion itu berarti tentang sesuatu hal yang melelahkan, bikin capek, bikin energi kamu terkuras gitu ya. Nah maksudnya apa Scorpio? Aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang dia itu sebenarnya udah lelah, udah letih dengan yang namanya perjalanan panjang. Maksudnya perjalanan panjang bisa dalam segi arti mungkin kamu terkoneksi sama seseorang yang dia udah lelah nih. Dulu hubungan percintaannya itu melelahkan, bikin dia terkuras, bikin dia berubah gitu ya, bikin dia merasa tersakiti, akhirnya down gitu. Jadi dia udah capek nih dengan perjalanan panjang yang pernah dia lalui ya teman-teman. Namun selain ini bisa tentang masa lalunya dia, ini juga bisa berarti untuk kamu. Misalnya di sini seseorang Scorpio, dia merasa lelah dengan perjalanan kalian. Dia merasa kamu dan dia memiliki perjalanan yang sangat panjang, meskipun terkadang perjalanannya indah gitu ya. Namun dia merasa udah lelah banget karena perjalanannya panjang, menguras tenaga, drained. Dia merasa seperti terkuras dengan hubungan ini. Misalnya sebagian dari kamu putus nyambung atau konflik baik, misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini dia merasa, aduh aku agak sedikit lelah dengan hubungan kita, dengan hubungan entah kamu di sini misalnya pacaran atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Mungkin di sini ada sebagian dari kalian, mungkin kisah ceritanya adalah lelah nih PDKT-an terus. Akhirnya pinginnya ada hubungan, pinginnya ada koneksi gitu ya. Nih, kalau berbicara tentang sebagian mungkin seperti itu. Namun juga ada sebagian yang udah lelah nih terlalu bersama gitu ya. Ada suka duka yang dilalui bersama yang dia akhirnya merasa sepertinya ini sangat menguras energiku, menguras tenagaku, yang kamu capek, aku capek, kamu toksik, aku toksik. Lelah dalam artian bukan dia tidak senang dengan terkoneksi dengan kamu, berhubungan dengan kamu, enggak. Sama dengan kamu, jikalau kamu mencintai sesuatu dengan sangat gitu ya, meskipun kamu suka nih sama sesuatu ini, kalau udah melalui hal-hal yang tidak mengenakan terus menerus, kamu energinya juga terkuras ya, ada perasaan jenuh gitu ya teman-teman. Long journey. Nah, namun dibalik kelelahan dia terhadap kamu, di sini dia juga melihat, meskipun aku capek, meskipun aku lelah, di sini aku sebenarnya ada perasaan beauty ke kamu. Dia akhirnya dia menemukan keindahan di hubungan kalian kah? Atau di sini dia melihat kamu tuh adalah sesosok yang indah, sesosok yang beauty, yang dia merasa kelelahan itu pun akhirnya hilang gitu ya. Ada perasaan yang dia merasa kelelahan itu hilang, atau dia merasa seperti kamu adalah penyemangatnya si dia. Nah aku juga bisa bilang sebenarnya ini mungkin lebih cenderung ke dominan, bahwa dia capek dengan hubungan kalian yang tidak ada status. Dia capek yang hubungan kalian yang tidak mengenakan. Misalnya kamu pacaran tapi hubungan kamu yang sebatas
tidak seperti orang pacaran, tidak ada intimasi di dalamnya. Dia merasa, oh, aku tidak mau hubungan yang seperti ini. Karena apa? Karena di sini dia ingin apa ya? Ingin sesuatu hal yang indah dengan kamu. Dia ingin hal-hal yang indah, hal-hal yang bahagia dengan kamu. Dia tuh capek dengan yang namanya konflik. Dia capek dengan yang namanya hal-hal yang bikin dia lelah gitu ya. Dia tuh hanya ingin hal-hal yang indah dengan kamu ya Scorpio. Karena dia juga merasa kamu adalah seseorang yang patut, kamu adalah seseorang yang pantas untuk dikagumi, disayangi, karena dia merasa oh, kamu adalah seseorang yang baik hati dan menawan, seperti itu. Mungkin sebagian dari kamu di sini energinya dia ingin confess namun nggak bisa gitu ya. Karena di sini dia seperti orang yang hopeless, orang yang hampa. Dia merasa seperti apa ya? Mungkin sebagian dari mereka nih ingin datang ke kamu Scorpio gitu. Namun di sini dia tidak bisa. Mungkin ada beberapa faktor yang menghambat dia untuk datang ke kamu. Entahkah memang di sini faktor bahwa kamu udah ada yang baru, atau memang hubungannya lagi memang tidak bisa bareng gitu ya. Karena kamu dan dia mungkin di sini saling sama-sama berkecamuk. Dia ingin datangkah ke kamu, atau ingin mengutarakan, atau ingin membereskan sesuatu halkah dengan kamu. Namun di sini energinya hopeless. Hopeless itu energi hampa, dimana dia merasa tangannya terikat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga bingung, dia juga ingin marah nggak bisa, ingin apa ya, ingin berusaha juga susah gitu. Dia merasa seperti falling apart. Dia merasa hubungan kalian itu tuh saling hancur, saling terai berderai seperti itu. Jadi aku bisa bilang di sini intinya seseorang merasa lelah akan namanya perjalanan panjang yang kalian lalui, atau lelah dengan hubungan ini. Dia ingin sesuatu yang indah, dia ingin sesuatu yang serius, dia ingin sesuatu yang baik-baik saja. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak karena dia merasa hampa, ya. Dia merasa seperti seseorang yang tangannya terikat seperti itu. Kita lihatlah pakai kartu Lenormand untuk penjelasannya lebih dalam. Sun. House. Oke, ini perasaannya ke kamu ya teman-teman. Mister. Oke teman-teman, aku bisa bilang ini adalah 3 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaan dia ke kamu. Kartu Sun berbicara tentang kalau gambaran seseorang adalah sesuatu yang happy, sesuatu yang ceria, sesuatu yang energik gitu ya. Nah, jadi aku bisa bilang di sini si dia ke kamu, dia merasa bahwa kamu dan dia itu tuh adalah sesuatu yang di saat terkoneksi dia merasa seperti hidup. Dia merasa seperti matahari gitu ya. Dia merasa seperti selain kamu menghidupkan dia juga merasa seperti menebarkan energi baik, menebarkan kebahagiaan ke orang karena ada perasaan happy di saat dia terkoneksi dengan kamu. Dia di sini juga merasa nyaman dengan kamu. Ada indikasi kartu House. Kartu House itu berbicara tentang kartu rumah. Kartu rumah ini adalah kamu gambarkanlah sosok rumah. Rumah itu adalah tempat yang nyaman, tempat dimana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kamu tidak mungkin dong membiarkan orang yang tidak kenal dengan kamu begitu dekat masuk ke rumah kamu gitu ya intinya. Jadi dia merasa kamu tuh adalah orang yang dekat dengan dia. Dia merasa kamu adalah seseorang yang cukup nyaman dengan dia. Dia merasa kamu adalah tempat persinggahan dan persandarannya dia, gitu ya. Mungkin di sini dia merasa bahagia terkoneksi dengan kamu dan dia tahu bahwa kamu dan dia itu ada bonding, ada hubungan yang intimacy yang spesial, gitu ya. Namun di sini dia tetap mencoba untuk Mister ini adalah mencoba untuk tetap bijaksana, mencoba untuk tetap berpikir rasional bahwa oh mungkin aku masih belum bisa datang ke kamu saat ini. Mungkin kamu udah ada pasangan, aku mungkin juga udah ada pasangan, atau mungkin di sini dia udah mulai berpikir pakai logika. Dia merasa oh aku udah pernah menyakiti kamu, aku malu mau datang gitu ya. Atau di sini aku masih belum bisa datang, aku masih terikat tentang sesuatu, aku juga masih tidak bisa berbuat banyak. Nih Mister, aku juga bisa bilang mungkin sebagian dari kamu terkoneksi dengan orang yang lebih tua dari kamu seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ini adalah energi si dia. Kita lihat pesan yang ingin dia sampaikan. Ops, ada 2. Bertemu secara tidak sengaja, ada godaan yang tak terduga dan dengan cepat kau akan jatuh cinta. Ini aku bisa bilang ini kalau tidak hanya pesan, ini juga tentang ini ya, pesan ke dia dan juga ke kamu gitu ya. Aku bisa bilang sebenarnya kamu dan dia ini tuh memang mungkin seperti kartu ini, misalnya bertemu secara tidak sengaja gitu. Namun selain kalimat yang memang sesuai dengan kartu ini, aku juga bisa bilang sebagian dari kamu
mengalami fase dimana kamu tidak menyangka ada perasaan yang tumbuh, ada perasaan yang hidup di saat kamu terkoneksi sama dia nih. Dan dia merasa seperti kamu dan dia ada perasaan cinta, seperti itu. Intinya ini kartu menggambarkan tentang seseorang yang tidak menyangka dia jatuh cinta, seperti itu. Jadi si dia ini ingin menyampaikan bahwa oh, aku tuh tidak menyangka bahwa ternyata aku nyaman, aku memiliki bonding yang kuat dan spesial dengan kamu, seperti itu. Aku telah membuat segalanya menjadi kacau. Nah, ini dia yang aku coba untuk bilang. Si dianya di sini mungkin ingin datang, namun dia di sini ada perasaan bersalahkah, perasaan takutkah karena pernah menyakiti kamu. Karena apa? Karena mungkin sebagian dari kamu yang pernah terkoneksi atau sama dia, atau ini energi mantan, mungkin dia merasa di hubungan yang sebelumnya dia mengacaukan hubungan ini, jadi dia takut untuk datang lagi ke kamu. Atau kalau ini energi orang baru, dia merasa seperti aduh, sepertinya karena perlakuan aku kita jadi jarak, karena perlakuan aku kita jadi begini. Jadi intinya dia menyalahkan dirinya dia untuk segala konflik atau segala hal yang terjadi saat ini. Akhir dari hubungan adalah sebuah hubungan baru sedang menunggu. Lepaskan dengan lapang dada. Nah, ini energinya dia kan tadi aku bisa bilang adalah energi bijaksana. Jadi di sini dia adalah tipikal orang yang tidak mau memaksakan hal yang tidak bisa dipaksakan. Dia merasa dengan pikirannya yang rasional, yang mulai dewasa, dia merasa oh, kita mungkin tidak bisa bareng, aku tidak mau maksain. Mungkin kalau memang udah ending, tutup cerita, seperti itu. Karena dia mikir kalau dipaksakan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dia di sini sebenarnya ingin loh datang ke kamu, namun di sini dia mencoba dengan lapang dada untuk melepaskan juga, mencoba untuk legowo juga nih. Karena dia katanya ini tadi balik lagi ke kartu bahwa sebenarnya dia ini hopeless, dia ini hampa juga, dia nggak ada harapan, ingin datang ke kamu susah gitu ya. Akhirnya yang bisa dia lakukan apa? Melepaskan, seperti itu. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini saja pembacaan kita. Aku Grace, sampai jumpa di next video, bye.